Oke, hari ini kita akan belajar Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yang perlu kita perhatikan sebelum kita belajar lebih jauh, menggali, mengupas mengenai Mazmur, kita harus tahu bahwa di dalam Mazmur itu ada yang namanya paralelisme. Apa itu paralelisme? Paralelisme itu adalah ide yang diulang dengan menggunakan ekspresi atau kata yang berbeda. Jadi idenya sama, satu, tetapi menggunakan kata-kata yang berbeda. Salah satu contohnya ini. Dikatakan di situ ayat 1 ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan, satu ya, tidak berjalan menurut orang fasik. Ada orang fasik tidak berjalan dan orang fasik di situ. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Yang tidak berdiri orang berdosa. Yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tidak duduk dan kumpulan pencemooh. Nah, itu 3 kali mengungkapkan gagasan yang sama, ide yang sama, tetapi menggunakan bahasa yang berbeda, kata yang berbeda. Ini keindahan Mazmur, saudara. Menekankan satu hal, dan ini adalah sesuatu yang sangat penting. Jadi maksudnya apa? Yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Apa maksudnya? Kalau misalnya kita lihat di ayat 2, maka kita akan melihat sebuah kontras di situ. Ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi ada dua orang yang disebutkan di sini. Yang satu adalah orang fasik, ya, orang yang duduk bersama dengan orang fasik, ya, berdiri di jalan orang berdosa, yang juga berada bersama dengan kumpulan pencemooh. Tetapi yang kedua adalah orang yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, dan kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Jadi ada 2, orang fasik dan orang yang suka merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Oke, yang pertama. Jadi apa maksudnya? Kenapa menggunakan kata yang berbeda untuk mengekspresikan ide yang sama? Kalau misalnya kita mau tafsir itu, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang sangat berharga. Jadi maksudnya apa? Tidak berjalan, tidak berdiri, tidak duduk. Saudara, kalau saudara coba bayangkan ini di dalam imajinasi saudara, maka saudara akan menemukan bahwa itu adalah gerakan dari seorang manusia yang wajar. Berjalan, diri, dan duduk. Kalau misalnya kita balik, oke, ini bicara mengenai orang yang suka dengan firman Tuhan. Tetapi bagaimana dengan orang yang suka dengan nasihat orang fasik? Artinya apa? Jadi ayat yang pertama itu adalah mengenai orang. Ada 2 jenis orang. Orang yang pertama itu suka berjalan menurut nasihat orang fasik. Dia akan ikuti nasihat orang fasik. Dan dia suka berdiri di jalan orang berdosa. Ini bicara kalau misalnya dalam budaya Yahudi ada jalan-jalan di mana itu adalah tempat-tempat di mana orang berdosa berada. Entahkah itu berbicara mengenai sebuah tempat yang melakukan hal-hal yang berdosa di situ, ataupun hal-hal yang sebetulnya tidak patut ya dilakukan.
Jadi ada jalan-jalan, ada tempat-tempat yang dihindari. Nah, dan dia juga duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi orang yang pertama itu dia suka berjalan menurut nasihat orang fasik, dia suka berdiri di jalan orang berdosa, dia duduk dalam kumpulan pencemooh. Dia suka itu. Jadi kita melihat kebalikannya. Nah, artinya apa? Artinya dia tidak bisa melepaskan diri dari orang-orang itu. Dari nasihat-nasihat di luar firman Tuhan. Nah, kebalikannya adalah orang yang kedua itu adalah orang yang, kalau misalnya kita balik di ayat pertama itu, tidak berjalan. Berarti dia berjalan menurut nasihat firman Allah. Menurut nasihat orang benar. Orang benar, ya kalau misalnya kita balik, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tunggu dulu. Berarti nasihat orang benar boleh dong. Kalau dikatakan itu orang benar, maka dia seharusnya percaya dan mengikuti firman Allah. Makanya dia disebut orang benar, karena dia mengikuti kebenaran firman Allah. Ya. Jadi kesukaannya itu yang kedua, orang yang kedua itu adalah berjalan menurut nasihat firman kebenaran, firman Allah, dan berdiri di jalan orang benar atau di dalam kebenaran, di atas kebenaran, dan duduk merenungkan firman Allah siang dan malam, kesukaannya. Jadi kalau misalnya kita gambarkan ada dua orang ini akan bergerak ke arah yang berlainan, tolak belakang. Kalau misalnya orang fasik itu akan bergerak ke kiri, orang benar akan bergerak ke kanan, bertolak belakang. Kenapa begitu? Karena sumber dari nasihat mereka adalah dua sumber yang berbeda. Ya, jadi dua sumber yang berbeda yang menggiring mereka, yang menuntun mereka. Dan kita perlu tahu bahwa yang namanya orang benar akan mengikuti dan suka pada firman Allah. Suka untuk merenungkan firman Tuhan. Sedangkan orang yang fasik akan mengikuti orang yang fasik, yang tidak mengikuti firman Allah. Jadi ketika kita merenungkan Mazmur, kita perlu tahu yang namanya paralelisme itu, sehingga kita bisa melihat sebuah gambaran yang dilukiskan di dalam syair Mazmur itu, di dalam imajinasi yang lebih jelas, lebih clear, lebih bisa dimengerti oleh kita. Akhir, jadi dikatakan di ayat 1 itu, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dikatakan di situ di ayat 1, berbahagialah orang. Ya, jawabannya di ayat yang kedua, orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Jadi orang yang fasik itu tidak akan berbahagia. Orang yang benar, yang mengikuti firman Tuhan, yang mengikuti kebenaran firman Tuhan, yang kesukaannya ialah firman Tuhan dan merenungkan firman itu siang dan malam, dan berjalan menurut firman itu, dan berdiri di atas jalan firman itu, dan juga duduk merenungkannya siang dan malam, dia adalah orang yang berbahagia. Sedangkan orang fasik dikatakan tentu kebalikannya. Mereka tidak akan mengalami kebahagiaan.